Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Baz, salah satu ulama kelompok Salafi, pada jilid ke-13 yang diterbitkan oleh Dar Asda'il Mujtama', cetakan kelima pada tahun 1432 Hijriyah, pada halaman 371, Hukmu huduri majlisil aza' wal julusi fih, hukum menghadiri majlis duka dan ikut duduk di dalamnya. Soal: hal yajuzu huduru majlisil aza' wal julusi ma'ahum? Pertanyaan: apakah boleh menghadiri majlis duka dan duduk bersama mereka? Jawab: idza hadara al-muslimu wa 'azza ahla al-mayyit fadzalika mustahab. Jawab: jika seorang muslim menghadiri dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga mayit, maka hal itu dianjurkan. Lima fihi minal jabri lahum wa ta'ziyah, karena di dalam untuk menghibur dan berbelasungkawa kepada keluarga mayit. Wa idza syariba 'indahum finjana qahwah aw syai aw tatayyab, dan jika dia di sana meminum segelas kopi ataupun teh atau memakai wewangian, fala ba's ka'adatin nas ma'a zuwarihim, maka tidak apa-apa, sebagaimana kebiasaan manusia ketika sedang bersama orang-orang yang mengunjungi mereka. Di sini Ibn Baz menyatakan bahwa hukum menghadiri rumah duka adalah dianjurkan. Sekarang mari kita lihat pernyataan ulama Ahlus Sunnah mengenai peringatan hari kematian seseorang di hari ke-7, ke-30, dan seterusnya. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, karya Nawawi Al-Jawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiyah, cetakan pertama pada tahun 2002, pada halaman 275, qala Nawawi Al-Jawi, wat-tasadduqu 'anil mayyit biwajhin syar'i matlub. Nawawi berkata, bersedekah atas nama mayit dengan tata cara yang sesuai syariat, hukumnya dianjurkan. Wala yataqayyadu bikaunihi fi 7 ayyamin aw akthar aw aqal. Dan sedekah itu tidak terkait waktu, baik di saat 7 hari setelah mayit meninggal, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam min al-awaidi faqat, mengaitkan sedekah ini dengan sebagian hari, yaitu hari ke-7, ke-14, dan seterusnya, hanyalah termasuk adat istiadat saja. Kama afta bidzalika as-Sayyid Ahmad Dahlan, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في 3 من موته وفي 7 وفي تمام 20 وفي 40 وفي 100. Bahwa kebiasaan manusia mengenai sedekah atas nama mayit terjadi di hari ke-3 setelah meninggalnya, dan ke-7, ke-20, dan di hari ke-40, juga di hari ke-100. Wa ba'da dzalik يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني. Dan setelah itu mereka membuat haul setiap tahunnya pada tanggal kematiannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yusuf As-Sinbilawaini. Kesimpulan dari pernyataan Nawawi Al-Jawi ini adalah boleh bagi kita mengadakan acara tahlilan di hari ke-7 atau di hari apapun untuk mendoakan sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Majmu' Fatawa dan Nihayatuz Zain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Apa maksud orang ini? Apakah orang ini mau menggiring opini bahwa pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tidak membenarkan adanya tahlilan atau selamatan kematian? Maka dari sinilah kami harus membantah apa yang dinyatakan oleh Zainal Abidin, agar orang awam ini selamat dari kebohongan-kebohongan orang semacam ini. Orang ini dulu Zainal Abidin sudah kami bongkar kebohongannya atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang masalah hukum mengusap wajah selesai berdoa. Dan dia juga berdusta, berbohong atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari tentang masalah hukum imsak. Sekarang malah ditambah
mengatasnamakan Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama tentang masalah hukum tahlil. Sekarang di sini kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, tiada lain tiada bukan beliau adalah Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Monggo lihat dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Asratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnati wal Bid'ah. Ini karya daripada Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, punya kami terbitan Maktabatut Turas Al-Islami di Ma'had Tebu Ireng Jombang. Pada halaman 8, dalam kitab ini Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama mengutip pembicaraan ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdissalam rahimahullah. Di sini dijelaskan dalam halaman ke-8-nya, walidha qasama Ibnu Abdissalamil hawaditha ilal ahkamil khamsati faqala al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatun kata'allumin nahwi wa gharibil kitabi was sunnati mimma yatawaqqafu fahmus syari'ati alaihi. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Abdissalam membagi perkara-perkara yang baru menjadi 5 hukum. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yaitu perbuatan yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bid'ah ini ada 5 hukumnya. Perkara baru yang belum ada di zaman Nabi ada 5. Yang pertama wajibatun, hukumnya wajib. Contohnya kata alumin nahwi, yaitu mempelajari ilmu nahwu, wa gharibil kitabi atau lafaz-lafaz yang asing yang terdapat dalam Alkitab ataupun Al-Quran, wa sunnati mimma yatawaqqafu fahmus syari'ati alaihi, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa memahami ilmu syariat. Yang kedua wa muharramatun, ada bid'ah yang bid'ah itu hukumnya haram. Apa itu? Kamazhabil qadariyati wal jabriyati wal mujassimati, yaitu mazhab atau kelompok aliran qadariyah, aliran jabariyah dan aliran mujassimah, yaitu menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah yang haram. Yang ketiga wa mandubatun, contohnya yang ketiga ini bid'ah atau perkara baru yang dianjurkan, yaitu membuat pondok pesantren dan membuat lembaga pendidikan atau madrasah. Wa kulli ihsanin lam yu'had fil asril awwali, atau semua kebaikan yang memang belum ada di zaman awal atau di zaman Nabi Muhammad maupun para sahabat. Wa makruhatun, dan juga ada bid'ah yang hukumnya makruh. Ya contohnya kazakhrafatil masajidi, atau ya contohnya menghias masjid. Wa tazwiqil masahifi, ataupun menghias mushaf-mushaf Al-Quran. Wa mubahatun, dan ada juga bid'ah yang mubahah, bid'ah yang boleh. Contohnya kal musafahati aqiba sholati subhi wal asri, bersalaman setelah selesai melakukan sholat subuh dan bersalaman setelah selesai melakukan sholat asar. Ini contoh bid'ah yang boleh. Begitu juga watawassu fil ma'kal wal masyrab wal malbas wa ghairi dzalik. Banyak teman-teman. Jadi bid'ah ada 5. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, ada bid'ah yang hukumnya haram, ada bid'ah yang hukumnya mandubah, ada bid'ah yang hukumnya makruhah, ada bid'ah yang hukumnya mubahah. Oleh sebab itulah kata Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, fa idza arafta ma dzukira, ketika Anda sudah tahu apa yang sudah dijelaskan tadi, maka Anda akan mengerti annama qila, sesuatu yang dituduh annahu bid'atun. Kamu akan tahu sesuatu yang dituduh sebagai bid'ah ini, contohnya yang dituduh bid'ah oleh kaum-kaum Wahabi itu apa? Kattikhadis subhati, yaitu zikir menggunakan tasbih. Biji tasbih kita zikir ya, Allah Allah Allah, subhanallah subhanallah subhanallah, itu kan dituduh bid'ah oleh kaum Wahabi. Kemudian watalafudzi bin niyati, melafatkan niat, usolli kan juga dituduh bid'ah. Wattahlili indat tasadduqi anil mayyiti ma'adamil mani'i anhu, atau membaca tahlil la ilaha illallah ketika sedang bersedekah atas nama mayit,
asalkan sedekah itu tidak ada penghalang. Ya contohnya ahli warisnya ada yang mahjur alaih, itu baru gak boleh. Tapi kalau memang gak ada penghalang, ahli warisnya gak ada yang mahjur alaih, kemudian harta itu dari tirkah, maka diperbolehkan Pak, gitu ya. Wat tahlili inda tasadduq. Ini Pak bacaan tahlil, membaca la ilaha illallah ketika kita bersedekah makanan, bersedekah apapun sudah. Ini sama sekali tidak pernah diharamkan, tidak pernah dituduh bid'ah yang sesat oleh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan mengharamkan tahlilan, tidak mau membenarkan tahlilan, sementara di kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah ini tepat pada halaman 39 sampai halaman ke-40 dilanjut oleh beliau bahwasanya wa anna ahlas sunnati ittafaqu ala annal amwata yantafi'una min sa'il ahya'i bi amrayni. Ulama ahli sunnah sungguh telah sepakat bahwa mayit-mayit itu bisa ngambil manfaat dari perbuatan orang-orang yang masih hidup dengan dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayatihi, yaitu si mayit itu ketika masih hidup menjadi penyebab perbuatan itu. Wathani, yang kedua, du'aul muslimina, orang muslim mendoakan si mayit, manfaat untuk si mayit. Kemudian begitu juga istighfarnya orang muslim untuk si mayit, maka juga bisa. Waswadaqah, sedekah atas nama mayit, nyampe. Wal hajju anhu, menghajikan si mayit, nyampe. Wakhtalafu fil ibadatil badaniyati. Namun ulama ahli sunnah masih berselisih pendapat tentang hukum daripada ibadah yang dilakukan oleh organ tubuh, kasaumi wassolati wa qiraatil qur'ani wa dzikri. Contohnya pahala puasa, pahala sholat, pahala ngaji Quran, pahalanya zikir. Fadhahaba jumhurus salafi ila wusuliha. Maka jumhurus salaf, mayoritas ulama salaf berpendapat pahala tadi sampai kepada mayit. Pahalanya puasa nyampe pada mayit, pahalanya sholat nyampe pada mayit, pahalanya ngaji Quran nyampe pada mayit, pahalanya zikir nyampe pada mayit. Ini kata Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan mengutip pandangan jumhurus salaf ila wusuliha, semua sampai, dan menghadiahkan pahala ngaji Quran atau zikir. Inilah Pak yang kita sebut dengan tahlilan. Lalu dilanjut oleh beliau, wa dhahaba ba'du ahlil bid'ah ila adami wusuli syai'in albattata la du'a wala ghairih. Namun sebagian ahli bid'ah, ini justru ya yang disebut sebagai ahli bid'ah, sebagian ahli bid'ah berpendapat semua itu tadi itu tidak bisa nyampe. Ini sebagian ahli bid'ah yang ngomong begitu, tidak nyampe sama sekali, baik doa maupun yang lainnya, gak ada yang nyampe itu, kata sebagian ahli bid'ah. Ini ahlu bid'ah yang ngomong begitu. Wa qauluhu mardudun bil kitabi was sunnati. Tapi pendapat sebagian ahlu bid'ah tadi itu ditolak dengan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastidlaluhu biqaulihi ta'ala. Sedangkan istidlal, hujjah, dalih yang dijadikan sebagai pengharaman ataupun tidak menyampaikannya pahala ngaji, pahala ini tidak sampai kepada mayit, dalil mereka ternyata firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak mendapat apapun kecuali dari apa yang dia usahakan sendiri. Ini madfu'un, pandangan seperti ini, istidlal yang begini itu madfu, ditolak, gak bisa dibenarkan. Sebab bi annahu subhanahu wa ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi lam yanfa intifa'ar rajuli bisa'i ghairihi. Allah sama sekali tidak mentiadakan seseorang bisa ngambil manfaat dari perjuangan ataupun usaha orang lain. Gak seperti itu. Wa innama nafamil ka ghairi sa'ihi. Yang dimaksud firman Allah tadi ternyata hanyalah Allah menafikan usaha orang lain dimiliki oleh orang lainnya. Gak iso. Wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milkun li sa'ihi. Usaha orang lain
otomatis menjadi milik pelakunya, milik orang yang beribadah tadi. Namun fa in syaa ayyabdzulahu li ghairihi wa in syaa ayyubqiyahu li nafsihi wa huwa subhanahu wa ta'ala lam yaqul innahu la yantafi'u illa bima sa'a. Tapi ketika orang yang beribadah, orang yang berusaha tadi Pak, ingin mentasarufkan, ingin memberikan pahala bacaannya, pahala kiroahnya, pahala ngajinya, pahala zikirnya kepada orang lain, ya monggo, itu sampai dalam pandangan jumhurus salaf. Namun kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, ya juga monggo. Intinya kata beliau Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Allah sama sekali lam yakul, tidak berfirman sesungguhnya orang lain itu tidak bisa mengambil manfaat. Gak pernah ngomong gitu Pak. Oleh sebab itulah ayo kita jujur Pak. Kalau kita mau mengutip pandangan Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, jangan pernah membohongi umat Islam. Justru yang ada di sini Pak, dalam kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah itu, termasuk pelaku bid'ah itu siapa sih? Di sini pada halaman yang ke-9, ketika beliau membuat suatu bab atau faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hadzal zaman. Ini fasal tentang dulu itu Pak, penduduk Jawa berpegang teguh dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan penjelasan awal mula nampaknya bid'ah dan tersebarnya bid'ah di tanah Jawa, sekaligus penjelasan macam-macam pelaku bid'ah yang terjadi di zaman ini, di zaman eranya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Lalu siapa saja mereka itu? Orang-orang yang bikin atau membawa ajaran baru itu Pak. Di sini ternyata dijelaskan wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Pendapat-pendapat nyeleweng itu ada kelompok yang mengikuti pandangan Muhammad Abduh, pandangan Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Najdi, dan mereka mengambil bid'ah yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Sanjungan kaum Wahabi. Ini justru oleh pendiri NU, inilah penyebar bid'ah yang diambil oleh penduduk Jawa. Pandangan atau bid'ah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmizaihi Ibnul Qayyim wa Bani Abdil Hadi, dan bid'ah yang dilakukan oleh Ahmad bin Taimiyah yang kita kenal Ibnu Taimiyah, dan dua muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdil Hadi. Faharamu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka mengharamkan sesuatu yang oleh kaum muslimin disepakati sesuatu itu sunnah. Apa itu yang dilarang? Apa itu yang diharamkan oleh kelompok seperti ini? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang safar, mereka melarang ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairihi. Mereka menentang kaum muslimin dari apa yang sudah dijelaskan maupun yang lainnya. Ayo, kalau kita memang mau mengutip pandangan pendiri NU, sudah tentang tahlilan, NU jelas menyatakan boleh, tidak bid'ah. Dan andai kata mau menjelaskan masalah bid'ah versi pendiri NU, bid'ah itu ada 5 Pak. Beliau mengutip pendapat daripada Syekh Ibnu Abdissalam, yaitu ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mandubah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah apalagi itu yang wajib. Dan bid'ah yang haram diantaranya apa Pak? Pandangan atau pendapat kelompok atau mazhab Qadariyah, Jabriyah dan Mujassimah. Orang-orang yang menjisimkan Allah. Allah punya sifat fisik. Itu haram hukumnya. Bahkan sudah berkali-kali kami katakan, orang yang menjisimkan Allah kafir menurut ulama ahli sunnah wal jamaah dan 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah atau 4 mazhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Semoga kita oleh Allah dijauhkan dari sifat berbohong, apalagi seorang ustadz ya, seorang ustadz apalagi digelari ustadz sunnah katanya.
Pertanyaannya, mana ada Ustadz sunnah membohongi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sunnah opo? Itu namanya bukan Ustadz sunnah, tetapi Ustadz sunnat, tukang nyunat kitab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.